Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillah walhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah amma ba'd. Di kesempatan kali ini kita akan belajar tentang sujud sahwi. Namun saudara-saudariku, kemarin saya mendapatkan penghargaan dari YouTube ya. Ini saya dapat karena dukungan antum semua kepada channel ini. Semoga Allah memberikan antum semua kebahagiaan, keselamatan, kesehatan, keafiatan, dan Allah memberikan kepada antum semua juga rezeki yang berlimpah. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Kita kembali ke sini. Kita mulai saja ya. Bismillahirrahmanirrahim. Sujud sahwi. Sujud sahwi, sujud dikarenakan lupa. Apabila di dalam sholat kita tertinggal sunnah ab'ad, maka diganti dengan sujud sahwi. Sunnah ab'ad itu apa saja? Di sini ada saya tulis sunnah ab'adnya. Yang pertama adalah tasyahud awal dan duduknya. Jadi bacaan tasyahud awal beserta duduknya ini adalah sunnah ab'ad. Apabila kita tertinggal, lupa membaca ini, mengerjakan ini, maka kita mesti sujud sahwi. Lalu yang kedua adalah sholawat atas Nabi pada tasyahud awal. Setelah kita membaca syahadat wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, Allahumma sholli ala Muhammad, atau yang ada sayyidinanya, Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Apabila itu tertinggal, lupa, tidak dibaca, maka harus diganti dengan sujud sahwi. Lalu yang ketiga adalah sholawat atas keluarga Nabi pada tasyahud akhir. Wa ala ali sayyidina Muhammad. Kata-kata ada ali di situ. Ali itu artinya keluarga. Ali sayyidina Muhammad ya. Jadi kalau itu tertinggal, maka kita juga mesti menggantinya dengan sujud sahwi. Lalu yang selanjutnya nomor 4 adalah kunut dan berdirinya. Jadi bacaan kunut juga berdirinya itu termasuk sunnah ab'ad. Baik itu kunut waktu sholat subuh maupun witir pada tanggal 16 sampai 30 di bulan Ramadan. Apabila kita tertinggal lupa membaca kunut dan berdirinya tersebut, maka kita mesti menggantinya dengan sujud sahwi. Lalu yang terakhir adalah sholawat atas Nabi, keluarga, dan sahabat pada akhir kunut. Lalu bacaan sholawatnya itu yaitu setelah wa atubu ilaik wa sallallahu, nah dari situ ya, wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin nabiyil ummi wa ala alihi, keluarganya, wa sahbihi, sahabatnya, wa sallam ya. Nah itu apabila tertinggal, lupa, tidak terbaca, maka kita juga menggantinya dengan sujud sahwi. Adapun cara dan bacaan sujud sahwi itu sebenarnya sama persis dengan bacaan dan sujud kita seperti biasa. Lalu ada pendapat ketika sujud sahwi ini yang dibaca ya. Dan sujud sahwi ini letaknya adalah selesai tahiyat akhir sebelum salam. Jadi bagi saudaraku pemula, cara sujud sahwi apabila kita tertinggal, lupa, tidak dikerjakan sunnah ab'ad ini, maka sebelum salam kita ingin melaksanakan sujud sahwi. Nah caranya ketika kita sholat sujud terakhir, kita bangun akan melaksanakan tahiyat akhir, maka duduk tahiyat akhir kita duduknya iftirash. Maka duduk kita seperti ini. Setelah kita duduk seperti ini, kita baca tahiyat akhir seperti biasa sampai selesai. Setelah itu barulah kita sujud. Ketika kita menurunkan badan, di dalam kitab Fathul Mu'in disebutkan di sana, ketika kita menurunkan badan, kita berniat dalam hati.
akan melaksanakan sujud sahwi. Jadi ketika dahi kita sampai di tempat sujud, maka kita membaca ini, subhana man la yanamu wa la yashu, subhana man la yanamu wa la yashu, subhana man la yanamu wa la yashu. Seperti itu ya, 3 kali. Ini tulisan Latinnya, subhana man la yanamu wa la yashu. Setelah kita membaca ini 3 kali, lalu kita Allahu Akbar, duduk di antara 2 sujud. Bacaannya sama dengan kita sholat seperti biasa. Jadi membaca Rabbil firli warhamni wajburni warfa'ni warzuqni wahdini wa'afini wa'afu'anni. Lalu Allahu Akbar, sujud lagi, membaca ini lagi 3 kali. Lalu sesudah itu kita bangun, Allahu Akbar. Nah, pada saat ini kaki kita duduknya duduk tawarruk, duduk tahiyat akhir. Duduk kita seperti ini, ya. Lalu kita melaksanakan salam. Assalamualaikum warahmatullahi, ke kanan. Kemarin sudah ada ya amalannya. Kita baca doa ketika menoleh ke kanan dan ke kiri di video yang ini ya. Nah, selesai salatnya setelah itu ya. Mungkin bagi saudaraku yang pemula, di dalam sholat itu kan gerakan banyak, bacaan banyak, ya seperti itu. Kok ini masuk di ab'ad yang diganti dengan sujud sahwi kok cuma ini? Yang lain seperti apa? Perlu diketahui bagi saudaraku pemula ya. Di dalam sholat itu ada yang namanya fardu yang kita kenal dengan rukun sholat. Lalu ada yang sunnah ab'ad ini. Lalu ada juga yang sunnah hayat. Nah, karena di sini ada waktu, di sini kita memakai buku kunci ibadah. Kita lihat, ini ada rukun sholat. Ada beberapa, ada 13 di sini. Nah, ini apabila kita tertinggal salah satu ini tidak bisa diganti dengan apapun. Karena ini adalah fardunya, masuk yang wajib dalam sholat. Artinya tidak bisa ditambal dengan apapun, tidak bisa diganti dengan apapun. Apa saja, berdiri bagi yang mampu, takbiratul ihram di awal sholat, baca fatihah, ruku', i'tidal, sujud 2 kali, lalu duduk di antara 2 sujud, lalu duduk yang akhir, lalu tasyahud, tahiyat akhir, lalu sholawat atas Nabi di tasyahud akhir. Lalu salam yang pertama, yang menoleh ke kanan ya, lalu tertib, mendahulukan yang dahulu dan mengakhirkan yang akhir. Ini adalah fardu sholat, mesti dikerjakan. Sedangkan yang ini tadi kita sudah tahu, ketinggalan sunnah ab'ad adalah diganti dengan sujud sahwi. Sedangkan sunnah hayat, ini apabila tertinggal salah satunya, maka tidak perlu mengulang sholat dan tidak perlu untuk mengganti dengan sujud sahwi. Apa saja? Mengangkat 2 belah tangan ketika takbir, meletakkan tangan kanan di atas tangan kiri ketika kita bersedekap sesudah takbir ya. Lalu membaca doa iftitah, membaca ta'awud, a'udzubillahi minasyaitonirrajim sebelum membaca Fatihah. Ini juga sunnah hayat. Membaca amin setelah surah Fatihah dibaca. Lalu membaca surah setelah membaca Fatihah, mengeraskan suara membaca Fatihah, surah pendek ataupun surah panjang ketika sholat subuh, maghrib, isya. Lalu selanjutnya adalah membaca takbir, berpindah dari rukun ke rukun. Lalu membaca sami Allahu liman hamidah. Lalu membaca tasbih ketika ruku, subhana rabbiyal azimi, subhana rabbiyal a'la ketika sujud. Lalu meletakkan kedua belah tangan di atas paha. Nah, ini duduk iftirash, duduk tawarruk, lalu doa tasyahud. Lalu salam yang kedua yang menoleh ke kiri. Nah, khusyuk, tawadu dilakukan sholatnya ya, itu juga termasuk sunnah hayat. Jadi apabila tertinggal salah satu ini, maka tidak perlu mengulang sholat dan tidak perlu mengganti dengan sujud sahwi. Nah, sudah selesai ya, dan mohon maaf saya seharusnya yas lalu spasi hu. Jadi membacanya yas hu ya. Kalau kita ingin tahu artinya, Maha Suci Allah yang tidak tidur dan tidak lupa. Ini artinya.
nanti. Sudah selesai ya? Kita tutup. Alhamdulillahirabbil alamin. Bagi saudaraku yang mau foto lembar kertas ini, insya Allah seperti biasa ada linknya di deskripsi. Mohon maaf atas segala kesalahan dan kekurangan. Terima kasih atas segala dukungan. Saya akhiri wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.